Belakangan ini, nama Michael Saylor terus menarik perhatian para fans cryptocurrency, khususnya Bitcoin. Bayangin aja, perusahaan yang ia dirikan, MicroStrategy, merupakan salah satu perusahaan pemilik Bitcoin terbanyak di dunia. Gak cuma itu, Saylor juga menduduki posisi teratas sebagai individu dengan kepemilikan Bitcoin terbanyak setelah Satoshi. Tapi siapa itu Michael Saylor? Michael Saylor adalah CEO dari MicroStrategy, yaitu sebuah perusahaan software yang fokus pada pengembangan aplikasi untuk data mining dan juga kecerdasan bisnis. Flashback sedikit, Saylor memulai karirnya sebagai konsultan di DuPont sebelum mendirikan MicroStrategy pada tahun 1988 bersama teman kuliahnya di MIT. MicroStrategy resmi listing di Nasdaq pada Juni 1998 dengan IPO sebanyak 4 juta saham. Di bawah kepemimpinannya, MicroStrategy ini berhasil jadi global leader dalam analisis perusahaan dan juga software. Gak cuma itu, MSTR juga telah melayani ribuan organisasi di seluruh dunia. Di 2020, Saylor sebagai CEO MicroStrategy bikin gebrakan dengan ngumumin bahwa perusahaannya bakal beralih dari menyimpan uang tunai ke Bitcoin, emas, dan aset alternatif lainnya. Saat itu pun mereka langsung beli Bitcoin senilai $250 juta dengan total sekitar 21.000 keping Bitcoin. Tapi nggak cuma berhenti di sana, kepemilikan Bitcoin mereka terus bertambah hingga mencapai 70 ribuan Bitcoin dengan nilai 1,1 miliar US dollar di tahun tersebut. Dengan jumlah Bitcoin sebanyak itu, MicroStrategy menjadi investor institusional terbesar pemegang Bitcoin di periode tersebut. Sementara itu, di Oktober 2020, Saylor juga secara pribadi beli sekitar 17.000 Bitcoin seharga 175 juta US dollar. Kalau dirupiahkan sekitar 2,5 triliun rupiah. Terhitung sejak 18 Mei 2021, Bitcoin yang dimiliki MicroStrategy telah mencapai 92.000 keping. Lalu baru-baru ini, MicroStrategy kembali nambah kepemilikan Bitcoin lagi dengan membeli 3.000 Bitcoin atau senilai 155 juta US dollar. Ini sekitar 2,4 triliun rupiah. Jujur gue agak pusing ngitungin angkanya, banyak banget. By the way, transaksi ini berlangsung dari tanggal 15 hingga 25 Februari 2024 dengan harga rata-rata sekitar 51.000 US dollar per koin. Dengan penambahan tersebut, total Bitcoin yang dimiliki oleh MicroStrategy menjadi 193.000 keping dengan harga rata-rata beli di sekitar 31.000 US dollar. Jadi bisa dibilang total aset kripto MicroStrategy mencapai lebih dari 10 miliar US dollar atau sekitar 160 triliun rupiah lebih. Tapi baru-baru ini posisi MSTR sebagai institusi pemilik Bitcoin terbanyak berhasil digeser oleh BlackRock. Data terbaru menunjukkan bahwa sekarang BlackRock memiliki Bitcoin hingga 195.000 keping Bitcoin. Even BlackRock juga telah menjadi pemain utama di market ETF Bitcoin dengan dana kelola mencapai 10 miliar US dollar dan menguasai setengah market share hanya dalam 2 bulan sejak peluncuran Bitcoin ETF. Balik lagi ke MSTR, awalnya gebrakan Saylor untuk switch ke Bitcoin ini menuai banyak pro dan kontra. Tapi Saylor tetap secara konsisten membeli Bitcoin dalam jumlah besar sejak 2020, 2021, 2022 hingga 2024 sekarang. Dan kalau kita lihat, sekarang kegigihan Saylor pun akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Sekarang harga Bitcoin terus naik, terus proket, dan MicroStrategy pun meraup keuntungan yang luar biasa besar. Harga saham MSTR pun udah melonjak lebih dari 153% sejak awal tahun 2024. Dan kalian juga bisa lihat di layar, hampir 500% dalam waktu kurang dari 6 bulan. Gak menutup kemungkinan harga MSTR ini akan lanjut naik bila kita asumsikan harga Bitcoin ini terus naik hingga 100.000, 200.000, even 300.000 dolar. Karena kalau kita lihat, faktor pendukungnya juga banyak banget. Salah satunya yang paling penting adalah Bitcoin ETF dan juga Bitcoin halving di tahun ini. Fun fact, pada Maret 2022, MicroStrategy melalui anak usahanya yaitu MacroStrategy sempat mengambil pinjaman sebanyak 205 juta US dollar dari Silvergate Bank untuk membeli Bitcoin. Michael Saylor sendiri menganut pandangan Bitcoin maksimalis yang menganggap bahwa Bitcoin ini adalah aset digital utama yang akan menjadi satu-satunya yang dibutuhkan di masa depan. Menurutnya, mata uang digital lainnya atau altcoin gak ada yang sebanding dengan Bitcoin. Saylor juga percaya bahwa altcoin tidak sesuai dengan visi Satoshi Nakamoto. Dia yakin bahwa Bitcoin adalah satu-satunya cryptocurrency yang benar-benar terdesentralisasi dan aman. Saylor juga merupakan pendukung kuat mining Bitcoin karena menurutnya mining Bitcoin itu ramah lingkungan dan juga efisien jika dibandingkan dengan banyak industri lain. Kalau untuk target harga sendiri, Michael Saylor yakin bahwa Bitcoin akan tembus 5 juta US dollar atau hampir 80 kali lipat dari harga Bitcoin sekarang kalau memenuhi 3 katalis ini. Dan seperti yang kita tahu, ETF spot Bitcoin udah disetujui Januari lalu. Bisa dibilang saat ini MicroStrategy udah ngasilin keuntungan lebih dari 4 miliar US dollar. Tapi melalui wawancaranya di Bloomberg, Michael Saylor menegaskan bahwa perusahaannya nggak punya rencana untuk ngejual Bitcoin mereka dalam waktu jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Karena menurutnya Bitcoin adalah exit strateginya. Di sini gue bukan ajak kalian jadi Michael Saylor, jual semua aset habis itu beli Bitcoin, bukan itu. Tapi coba pikir baik-baik. Kalau kita sisihkan 5-10%
50% dari total aset kita untuk beli Bitcoin. Let's say sekarang kita punya uang 1 miliar. Terus kita beli Bitcoin 100 juta. Anggap deh Bitcoinnya rakpul, hilang semua. Apa yang terjadi? Apakah jadi miskin? Kagak. Tapi kalau di masa depan Bitcoinnya jadi 1 juta dolar, 5 juta dolar, 10 juta dolar. Nah itu dia. Risk and rewardnya asimetris. Akan jauh lebih efisien ketika kita punya Bitcoin walau hanya sedikit daripada nggak punya sama sekali. Gue rasa 0,1 Bitcoin aja udah sangat powerful di masa depan. Karena Bitcoin ini sangat berbeda dengan aset kelas manapun, even emas. Suplai Bitcoin itu sangat terbatas, hanya 21 juta keping koin dan diperebutkan oleh miliaran populasi yang ada di dunia. Bitcoin ini merupakan store of value terbaik yang gampang dibawa, gampang dipindahkan, dan yang paling penting terdesentralisasi. Jujur gue ngomong gini sebenarnya nggak ada untungnya juga karena Bitcoin ini nggak bisa dipom-pom. Walaupun kalian semua yang nonton nih rame-rame beli Bitcoin, ya nggak akan naik juga harganya. Coba kalian cek sendiri market cap-nya, ini bukan koin micin atau saham gorengan, jadi nggak bisa digoreng-goreng dipom-pom. Jadi gue nggak peduli mau kalian bilang gue sales Bitcoin, pom-pom Bitcoin, gue bodo amat. Gue cuman pengen share ini dan ajak kalian mikir, apa ruginya kalau kita sisihkan sebagian uang kita untuk beli Bitcoin. Gue udah buatin series khusus juga di channel YouTube ini, yaitu belajar Bitcoin dari nol. Kalau kalian mau belajar tentang Bitcoin, silahkan tonton dari episode pertamanya. Untuk linknya udah gue taruh di deskripsi. Gue berharap at least kalian bisa paham sedikit tentang Bitcoin dari video yang gue share di sini. Dan ingat yang paling penting, beli Bitcoin karena conviction sendiri, bukan karena ikutan hype di sosial media, FOMO, ataupun beli pakai uang panas. Oh ya, nggak bosan-bosan gue ingetin, ketika udah invest Bitcoin dan nilainya udah lumayan banyak, gue selalu saranin untuk self custody. Jangan pernah taruh semua aset kalian di exchange, apalagi di satu exchange doang. Sikat aja videonya. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe buat yang belum. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.